Selamat bertemu kembali di Synchronic Channel. Yang akan kita diskusikan atau bahas saat ini adalah pemodelan sistem mekanik ya, pada sistem kendali. Ya, ini adalah bagian yang pertama ya. Jadi mari kita lihat apa yang dimaksud dengan pemodelan sistem mekanik ini. Dalam diskusi ini akan dibahas pemodelan bersama diferensial sistem mekanik. Ya, ada dua jenis sistem mekanik berdasarkan sistem geraknya. Ya, sementara ini adalah bahasan kita, ya, yaitu sistem mekanik translasi, ya, yang bergerak mendatar, ya, bergerak pada arah gerakannya itu adalah mendatar, seakan-akan dia bergerak pada sebuah lintasan datar, ya. Kemudian yang kedua adalah sistem mekanik rotasi. Ya. Jadi yang translasi ini pasti nanti akan berhubungan dengan suatu pergerakan ya, pada suatu bidang datar, suatu lintasan ya, yang kita kenal lintasan X, di mana pada lintasan tersebut ya, kemungkinan ada yang disebut dengan kecepatan, ya, kecepatan atau V, di mana V itu, jadi saya perlu menjelaskan dulu, V itu adalah turunan dari lintasan ya, dx per dt terhadap waktu. Ya. Kemudian pada lintasan tersebut, ya ini untuk review aja ya, ada juga yang disebut dengan percepatan, di mana percepatan itu ada turunan kedua dari lintasan, ya, d kuadrat x per dt kuadrat, ya, atau dv per dt. Nah, tolong direview kembali tentang gerakan-gerakan atau pergerakan gerak lurus ya. Pemodelan sistem mekanik translasi ya. Sistem mekanik translasi bergerak sepanjang garis lurus ya. Tadi sudah saya sebutkan. Sistem ini terutama terdiri dari 3 elemen dasar, yaitu massa. Ya, jadi massa dari benda yang bergerak. Ya. Kemudian ada sistem pegas. Ya, kalau pegas ditarik ke kiri dan ke kanan, ya, gerakannya adalah gerakan ke arah X. Ya. Dan dashpot atau peredam. Ya. Ini adalah peralatan-peralatan yang kita kenal saat Anda berlatar belakang teknik mesin. Peredam ini adalah seperti penyerap ya, shock absorber, ya, penyerap shock tadi ya, jadi meredam gerakan. Jika suatu gaya diterapkan pada sistem mekanik translasi, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya berlawanan karena massa. Sehingga Anda pada waktu Anda menarik ya, benda, Anda akan mendapatkan perlawanan. Ya, mungkin standar ukuran Anda adalah benda ini berat atau ringan. Ya. Kemudian perlawanan karena massa, ya, perlawanan karena elastisitas dan gesekan sistem. Ya, Anda menarik suatu benda di atas suatu permukaan yang licin dan suatu permukaan yang kasar, itu berbeda. Ya, besarnya gaya yang harus diberikan itu berbeda. Ya, karena gaya yang diterapkan dan gaya yang diberlawan berada dalam arah yang berlawanan. Ya, kita merasakan berat sama ringan itu kan ada yang perlawanan. Ya. Jumlah aljabar gaya bekerja pada sistem adalah 0. Ya, maksudnya perlawanannya dengan yang kita tarik itu adalah 0. 0 itu artinya seimbang ya. Jadi pada saat kita menarik benda, pada saat benda tersebut akan bergerak, ya, itu kondisinya adalah gaya yang kita berikan dan gaya perlawanannya sama besarnya, sehingga benda tersebut tidak bergerak. Ya, tepat pada saat akan bergerak, itu jumlahnya adalah 0. Karena mari dilihat kekuatan perlawanan oleh ketiga elemen ini satu persatu ya. Jadi masuk satu persatu ini adalah kalau kita mau meninjau massa, sementara kita lupakan ya, apa yang disebut dengan gesekan, ya, apa yang disebut dengan perlawanan yang lainnya, kita meninjau hanya massa.
ya, supaya semuanya menjadi jelas. Baik, pertama kita lihat massa. Massa adalah milik benda. Jadi benda itu mempunyai massa, ya, yang menyimpan energi kinetik. Ya, coba direview lagi apa itu energi kinetik. Ya, energi ya karena adanya kecepatan, ya. Jadi fungsi dari kecepatan. Jika suatu gaya diberikan pada suatu benda yang bermassa m, maka benda tersebut akan mendapatkan perlawanan dari gaya yang berlawanan karena massanya. Ya, tadi saya sebutkan. Ya, kalau kita tarik, benda itu tidak akan bergerak, ya, atau dia akan bergerak, ya, tidak akan bergerak karena ada perlawanan. Perlawanannya sebesar apa? Sebesar massanya ini. Ya. Gaya berlawanan ini sebanding dengan percepatan benda bermassa tersebut. Percepatan itu A. Sementara asumsikan elastisitas dari bekas dan gesekan itu nol, ya, tidak ada. Ya, jadi ini kedua ini sementara dilupakan. Ya, pada saat akhir nanti akan digabungkan. Ya, jadi dalam hal ini adalah teori-teori gerak lurus, ya, itu harus diterapkan, ya. Misalkan kerja atau W pada suatu pergerakan benda itu adalah apa yang disebut dengan kerja. Kerja itu adalah kemampuan sebuah gaya memindahkan benda seberat tertentu, ya, misalkan W sejauh x. Ya, jadi kemampuan sebuah gaya memindahkan benda sejauh x itu jaraknya. Itu harus diingat-ingat. Ya. Itu adalah kerja atau work. Ya. Nah, kita lihat di sini ilustrasinya. Ini ada massa ditarik oleh F sejarak x. Ya. Di mana F massa ini perlawanannya ini, ya, perlawanannya itu setara dengan A. Ya, A atau percepatan. Ya. Nah, Fm ini sama dengan M kali A. Nah, kita sudah tahu ini rumus dasarnya, di mana A ini adalah turunan kedua dari lintasan ini. Ya, D kuadrat X per dt kuadrat. Ya. Besarnya F pada saat M ini akan bergerak itu akan sama besarnya dengan Fm. F perlawanan karena massa. Arahnya berbalik, ya. Pada saat dia mau bergerak, ya, itu sama besarnya. Sehingga persamaan itu bisa pada saat yang mulai bergerak menjadi seperti ini. F sama dengan Fm, di mana Fm itu adalah M d kuadrat X per dt kuadrat. Nah, ini penting, ya, nanti buat sistem kendali kita yang berhubungan dengan hal-hal yang mekanis, ya. Di mana F adalah gaya diterapkan, ya. Fm adalah gaya berlawanan karena massa, ya, tadi saya sebutkan. M adalah massa, A adalah percepatan, X adalah perpindahan. Ya. Jadi sekali lagi yang perlu kita lihat di sini, ya, kalau umumnya kalau kita menghitung ini, ya, itu ada koefisien gesek di sini, ya, di mana koefisien gesek itu ada di sini ada gaya, ya, gaya atau massa gaya F sama dengan koefisien gesek itu sama dengan karena ada gesekan, ya, kita bisa menghitung F karena gesekan, tapi itu sementara dilupakan. Ya. Jadi ada gaya normal N, ya, di mana W sama dengan F kali N, di mana W itu adalah gaya perlawanannya. Itu adalah teori yang kita sudah dipelajari saat-saat yang lalu. Ya. Bekas adalah elemen yang menyimpan energi potensial. Ya, dia mempunyai koefisien bekas. Ya. Jika sebuah gaya diberikan pada bekas K, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya yang berlawanan karena elastisitas bekas. Ya, dia mempunyai koefisien bekas. Gaya berlawanan ini sebanding dengan perpindahan bekas. Ya, sekali lagi, sementara asumsikan massa dan gesekan tidak berpengaruh. Ini lihat, kita bekas, ya, K, ini ada F-nya, ya, akan bergerak, akan ditarik sejauh X. Ya, di mana F perlawanan itu setara dengan A. Ya,
FK sama dengan KX, sehingga F perlawanan sama dengan FK. F itu karena ada koefisien Pegas, ya, di mana FK itu sama dengan KX. Ya. F adalah gaya yang diterapkan, FK adalah gaya berlawanan karena elastisitas Pegas, dan K adalah konstanta Pegas, ya, koefisien Pegas. X adalah perpindahannya. Ya. Itu yang perlu kita mengerti mengenai kalau Pegas itu ditarik secara F, ya, mendapatkan perlawanan FK. Mendapatkan perlawanan sebanyak besar F perlawanannya, ya, adalah gaya karena elastisitas Pegas. K adalah konstanta Pegas, atau sering disebut sebagai koefisien Pegas, sedangkan X adalah perpindahannya. Ya. Saya kira demikian. Nanti akan pada sesi selanjutnya akan kita bahas mulai dengan dashboard, ya, atau peredam.